Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman kita di hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats renungan bagi kita sekalian di pagi hari ini, Rabu tanggal 8 Maret 2023, tertulis di dalam buku Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Merendahkan hati dan memuliakan Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah teladan dalam kerendahan hati, sebagaimana yang dapat kita lihat melalui nats renungan hari ini, yaitu pernyataan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya yang bertanya-tanya tentang siapakah Yesus itu. Murid-murid Yohanes Pembaptis melihat bahwa Yesus dibaptis oleh guru mereka, dan ternyata Yesus kemudian membaptis juga, dan semua orang datang kepadanya. Yohanes 3 ayat 26. Barangkali murid-murid Yohanes Pembaptis mencoba untuk membanding-bandingkan antara Yesus dan guru mereka, sehingga Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa ia yang menyatakan Yesus harus makin besar, tetapi aku yang menyatakan Yohanes Pembaptis harus makin kecil. Pernyataan Yohanes Pembaptis ini mengingatkan kita agar kita mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan, supaya tidak ada di antara kita yang meninggikan atau menyombongkan diri oleh karena apapun yang kita miliki dan yang telah kita lakukan baik di tengah masyarakat maupun gereja. Firman Tuhan mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tertulis di dalam Lukas 14 ayat 11. Kita harus menyadari dan mengakui bahwa apa yang kita perbuat itu adalah karena anugerah Tuhan semata yang memampukan kita untuk melakukannya. Kita harus menyadari dan mengakui bahwa apapun yang kita miliki dan yang kita lakukan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Tuhan anugerahkan dan perbuat dalam hidup kita. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah di pagi hari ini. Mampukan kami melakukan firman-Mu di satu hari ini melalui pertolongan Tuhan dengan Roh Kudus yang senantiasa menaungi hati dan pikiran kami. Berkati satu hari ini Tuhan, kami melakukan aktivitas kami, baik sekolah, bekerja, maupun di rumah tangga, mengaturkan semua sesuai dengan kehidupan kami yang diaturkan oleh Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa selalu merendahkan hati dan senantiasa memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan, agar menjadi orang yang senantiasa merendahkan hati dan memuliakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Jika ada dari antara jemaat Tuhan yang sakit, terutama di rumah sakit atau di rumahnya, Tuhan yang senantiasa memberi kesembuhan, agar setiap jemaat Tuhan yang sakit boleh dapat sembuh dan melakukan setiap aktivitasnya sehari-hari. Begitu juga kalau ada dari jemaat Tuhan yang lagi dalam masa pemulihan, Tuhan juga yang menolong mereka di masa pemulihannya. Begitu juga
yang lagi dalam penderitaan, kesusahan di dalam hidup ini, kami serahkan hidup mereka, hidup jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa mengaturnya sesuai dengan keinginan Tuhan, agar ke depan mereka bisa mencicipi manisnya penyertaan Tuhan di kehidupan mereka masing-masing. Begitu juga Tuhan, setiap program di gerejamu ini, setiap pelayan, penatua, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami setiap kami melakukan perjamuan kasih, bahkan pelayanan-pelayanan di gereja ini, agar semakin nama Tuhan dimuliakan. Begitu juga Tuhan, setiap program di gerejamu ini menjadi kemuliaan dalam nama Tuhan, agar jemaat Tuhan semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu juga Tuhan, terutama khususnya bagi gereja kami yang ada di Cilegon, Maranatha Cilegon, yang saat ini masih bergumul di dalam proses pendirian gerejamu. Tuhan senantiasa memberi pertolongan kepada kami, memberi kesatuan hati, kesatuan visi dan misi, bahkan kesatuan tujuan, agar kami bersatu padu untuk mendirikan bait suci di daerah kami ini. Dan Tuhan bukakan hati pemerintah kami, alim ulama, bahkan setiap yang menjadi penghalang dalam pembangunan itu boleh dapat memberikan hatinya mendukung setiap program, terutama pendirian gereja Tuhan di daerah Cilegon. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kehidupan kami satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengaturnya sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan terimalah doa penyertaan kami, dan senantiasa Tuhan yang menyertai hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin.